Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hafiz dengan NPM 250800701100014. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan statistika, yaitu materi pertama kita. Pendahuluan statistika ini sangat akrab dengan kata statistik. Dalam kehidupan sehari kita bahkan dapat melihat lembaga negara yang bernama Badan Pusat Statistik, yaitu BPS. Kita juga sering mendengar istilah observasi data, sensus, populasi. Statistika adalah ilmu yang pelajari tentang pengumpulan data, menyusun, meringkas, dan menyajikan, menganalisa, menginterpretasikan. Baik, yang kedua saya ada statistika deskriptif, yaitu ini adalah materi kedua kita, adalah cabang statistika yang berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan atau meringkas data sehingga data tersebut kita mudah pahami. Baik, di sini kita ada contoh mean, median, dan modus. Dengan mean ini adalah rata-ratanya, maka di sini kita tambahkan dulu semua angka, lalu setelah kita tambahkan, hasil tersebut kita bagi 5 sesuai jumlah datanya, maka hasilnya adalah 84. Nah, nilai tengahnya ini adalah 85. Dan nilai yang sering munculnya ini ada angka 3, lalu ada range jangkauan, yaitu angka kecil angka yang paling besar kita kurang dengan angka yang paling kecil. Oke, baik, di sini adalah peluang. Peluang adalah probabilitas, adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, suatu percobaan acak. Nilai peluang selalu beda di antaranya. Yang pertama, kita ada melempar dadu. Nah, melempar dadu ini kan dia memiliki 6 sisi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, contoh peluang muncul angka 4 itu ada berapa? Maka kita bisa sebutkan 1/6. Baik, di sini ada 2 melempar koin. Koin memiliki 2 sisi angka dan gambar. Lalu peluang muncul angkanya itu adalah P angka 1/2. Lalu mengambil bola dari kotak, yaitu berisi 3 bola merah, 2 bola biru. Maka total bolanya adalah 3 tambah 2 sama dengan 5. Bisa kita ambil kesimpulan itu bahwa 3/5. Nah, di sini adalah pendugaan parameter dan pendugaan selang. Pendugaan parameter adalah proses menentukan nilai taksiran estimator dari parameter populasi berdasarkan data sampel. Parameter populasi adalah karakteristik yang tetap dari populasi, misalnya rata-rata, proporsi, atau varians. Karena kita jarang memiliki data seluruh populasi, kita menggunakan sampel untuk menaksir nilai parameter. Dengan contoh kasus adalah 40 siswa dengan nilai matematikanya 78, simpangan baku sampelnya adalah 10, tingkat kepercayaannya adalah 95%. Karena N lebih besar dari 30, maka kita boleh gunakan tabel Z, yaitu 1,96. Baik. Selanjutnya, di sini adalah uji hipotesis. Uji hipotesis adalah prosedur statistik untuk mengambil keputusan tentang suatu parameter, populasi, mean, proporsi, varians berdasarkan data sampel. Dalam uji hipotesis ini kita ada 2 pernyataan dengan hipotesis 0, H0, atau pernyataan awal yang diasumsikan benar, contohnya mu sama dengan 50, atau hipotesis alternatifnya adalah H1. Pernyataan yang ingin kita buktikan tuh uji hipotesisnya itu kita gunakan untuk apa dulu? Untuk melihat apakah data sampel cukup bukti untuk menolak H0. Baik, di sini ada langkah-langkah ujinya, terdapat 6 langkah uji. Oke, baik, kita lanjut ke contoh uji hipotesis ya. Nah, di sini adalah sebuah perusahaan mengklaim bahwa rata-rata waktu produksi ada 50 menit. Untuk menguji klaim tersebut diambil sampel 20 data dengan hasil rata-rata sampel X barnya adalah 53, standar deviasinya adalah 8, lalu N-nya 20, alfanya kita memakai 0,05. Maka untuk menentukan hipotesisnya itu kita sudah menemukan H0-nya 50, H1-nya 50, jenisnya uji 2 arah. Untuk menentukan tingkat signifikannya, kita sudah lihat nih alfanya ini 0,05, terus karena uji 2 arah, maka 0,025. Nah, lalu kita menentukan statistik uji, baru kita menentukan nilai kritisnya ini. Maka setelah kita menentukan nilai kritis, dia terdapat keputusan uji dengan gagal menolak H0. Baik, kita baru menyimpulkan bahwa pada tingkat signifikan 0,05 tidak ada bukti untuk menolak klaim perusahaan, yang artinya data sampel tidak cukup kuat menunjukkan bahwa rata-rata waktu produksi berbeda dari 50 menit. Oke, baik, di sini adalah uji hipotesis 2 rata-rata sampel bebas. Nah, uji hipotesis 2 rata-rata sampel bebas digunakan untuk membandingkan rata-rata 2 kelompok yang tidak saling berhubungan. Contoh, nilai kelas A lalu nilai kelas B dengan 1 VS mesin 2, metode lama atau metode baru, biasanya menggunakan uji T2 sampel independen atau bisa disebut adalah independent sample t-test. Nah, sampel bebas artinya data dari satu sampel tidak memengaruhi data sampel lain. Tujuannya ini adalah utama uji 2 rata-rata sampel bebas. Tujuan utamanya mengetahui apakah rata-rata 2 kelompok berbeda secara signifikan
atau perbedaan angka yang terlihat pada data kebetulan saja atau memang benar-benar berada di populasi. Baik, kita masuk ke regresi linear sederhana. Di sini bisa disebut adalah satu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel independen bebas dengan variabel dependen tidak bebas. Dengan model pada populasinya adalah Y, BO tambah B1, X tambah 3, sigma. Model pada sampelnya itu bisa Y, BO tambah B1, X tambah E dengan keterangan umum Y sama dengan bebas tak bebas sama dengan dependen ya. Dan kita bisa bilang juga bahwa parameter regresinya slope atau gradient intercept. Nah, ini galat atau error, atau ini bisa disebut ubah bebas, lalu BO dan B1-nya berduga bagi PO1 dan B1 dan E-nya sisaan atau residual. Baik, kita ke analisis varians. Nah, analisis varian ini tuh dia ada dua, ANOVA. Dia bisa dibilangnya ANOVA, tapi dalam kurungnya itu analisis varians. Jadi, ANOVA adalah analysis of variance, adalah metode statistik untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok, digunakan pada eksperimen penelitian PENDI. Tujuan ANOVA ini apa? Nah, mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok membiasakan variasi atau antar kelompok Bed1 group atau dalam kelompok width group. Nah, lanjut di sini tuh kita ada contoh penggunaannya nih. Membandingkan rata-rata nilai, 3 metode pembelajaran, mengujikan aktivitas 3 dosis obat, menilai perbedaan produktivitas, beberapa shift kerja. Nah, baik, di D ini adalah langkah dan rumus yang harus kita lihat ya sebelum kita menguji ANOVA analysis of variance ini. Yang pertama adalah A, hitung rata-rata setiap kelompok dan rata-rata total. Jadi, setiap rata-rata kelompok dan rata-rata itu kita hitung dulu terlebih dahulu. Lanjut kita masuk ke B, hitung total sum of squares, yaitu bisa disebut SST, mengukur total variance semua data dari rata-rata keseluruhan. Nah, jadi setelah kita menghitung yang di A ini, rata-rata setiap kelompok, maka kita akan menghitung semua rata-rata keseluruhannya itu berapa. Lalu kita masuk ke C, hitung sum of squares between groups SSB. Kita ini mengukur variance antar kelompok SSB. Nah, lalu ke D, hitung sum of squares wide group, yaitu bisa disebutnya SSW ya, mengukur variance di dalam kelompok. Mengukur variance di kelompok ini dengan hubungan EST sama dengan SSB ditambah SSW. Nah, lalu kita masuk ke hitung mean square, MS sama dengan MSB sama dengan SSB sama dengan K sama dengan dikurang 1. Lanjut MSW, SSW dibagi N dikurang K. Lalu di F hitungnya itu, hitung statistik F-nya itu MSB lalu dikurangkan MSW. Nah, lanjut keputusannya. Maka jika F bisa dilihat ini F hitung lebih besar dari F tabel, tolak H0. Ada perbedaan rata-rata. Jika F hitung lebih kecil F tabel, gagal ditolak H0 atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir, ANOVA. ANOVA ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengatur signifikansi perbedaan antara rata-rata kelompok yang berbeda dalam suatu atau lebih variabel respon dalam suatu populasi. Nah, ini terdapat perbedaannya karena bisa dilihat di sini seseorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Baik, kita lanjut ke rumusnya. Nah, maaf, ini rumus uji ANOVA-nya, C. Nah, ini sama ya seperti analisis varians, cuman agak membedakan dia tidak sepanjang analisis of variance. Di sini kita hitung dulu SSW-nya, lanjut ke SSB, lanjut ke SST, ke DF-nya, lanjut ke mean squares-nya yaitu MSW. Oke, segitu saja penjelasan lebih saya. Lebih kurang mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.